مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita orang-orang yang terpilih di dalam kehidupan ini adalah orang yang paling baik, yaitu khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allamahu. Orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya, itu adalah orang yang terbaik di dunia. Maka pada hari ini kita akan coba untuk menerapkan bagaimana cara metode untuk menghafal Quran supaya mudah, dan ini bisa sangat bahkan sampai bisa 3 menit bisa menghafal satu ayat. Yang pertama adalah metode yang kita pakai adalah metode talaki. Metode talaki itu adalah khusus bagi ananda yang kurang atau belum mampu dia membaca Quran sendiri. Maka ini kita suguhkan bacaannya. Kita suguhkan bacaannya dengan beberapa kali. Dia bisa mengulang 1 sampai 10 kali atau 1 sampai 20 kali. Maka insya Allah dia akan menginstal di dalam jiwanya, hafal langsung dengan metode ini, dengan metode talaki. Maka metode talaki bisa kita lihat nanti hasilnya untuk kita terapkan. Untuk itu kita coba adalah untuk penerapan metode talaki oleh ananda Kika. Yang pertama Nana Kika ya. Coba nanti dilihat surah Al-Qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti Ustaz ya. La uqsimu biyaumil qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Lagi. La uqsimu biyaumil qiyamah. 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 Sudah tutup? Coba tutup Al-Qur'annya. Coba. Yaumil qiyamah. Lagi. La uqsimu biyaumil qiyamah. Lagi. 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 Nah, dengan metode ini anak tidak sampai 3 menit sudah bisa mampu menghafal satu ayat dengan metode ini. Jadi dengan dia mengulang saja 1 kali 10 atau 1 kali 20, kemudian ditutup Al-Qur'annya, sudah bisa langsung membaca seperti itu. Siapa bisa? Ya coba. La uqsimu biyaumil qiyamah. Yang ayat yang kedua kita contohkan ya. Coba dilihat Al-Qur'annya. Wala uqsimu bin nafsin lawwamah. Wala uqsimu bin nafsin lawwamah. Coba baca.
tinggal saja setelah dia nanti tinggal mengulang lagi. Jadi kalau metode ini, metode talaki adalah disuguhkan, kemudian diulang-ulang, kemudian sampai 10 kali dia sudah bisa sendiri, tinggal mengulang lagi, tinggal menambah lagi dan tinggal menambah lagi. Bisa kalau dia fokus dalam waktu tidak sampai dengan 1 jam bisa hafal 1 halaman. Fokus dia, nah tinggal mengulang. Itu sistem talaki yang barangkali yang kita pergunakan. Kemudian yang kedua adalah sistem kontrak. Sistem kontrak itu adalah kesanggupan anak adalah untuk bagaimana dia cara menghafal Quran. Dengan sistem kontrak adalah kesanggupan dia dalam 1 hari berapa ayat. Misalnya kontraknya 1 hari, saya kontraknya 5 ayat misalnya. 1 hari 5 ayat, maka setiap kelipatan 2, 1 hari berarti 5, 2 hari dia 10. 5 hari berarti 15. 4 hari berarti 20. Itu adalah sistem kontrak. Jadi kemampuan itu Anda sendiri yang menentukan mana dia sanggupnya 1 hari, dan dia istiqomah terus diulang, harus menyediakan waktu di rumah. Menyediakan waktu di rumah, misalnya yang paling bagus dalam untuk menghafal adalah mulai setelah salat subuh sampai menjelang waktu perkiraan sampai jam 7 atau sampai jam 6.30. Itu waktu yang bagus. Kenapa? Di dalam waktu subuh itu ananda otaknya, pemikiran kita masih kosong. Maka kekosong itu diisi dengan diinstal, dia masukkan, kemudian di save di dalam benak kita. Udah itu kita tinggal mengulang. Jadi sistemnya seperti itu. Anda yakin bisa dalam waktu 5 hari bisa hafal 1 juz dengan metode ini. Tapi mau menyediakan waktu. Kemudian kapan dia mengulangnya? Mengulangnya adalah murojaahnya setiap sholat. Dalam 1 hari berapa kali sholat? 5 kali ditambah sholat sunat diulang lagi. Setiap sholat diulang lagi, setiap sholat diulang lagi. Ayat pertama itu, ayat yang kedua itu boleh saja dalam sholat. 5 kali berapa kali ulangan? 10 kali ditambah sholat sunat. Maka dia secara tidak langsung murojaah. Nah, murojaah. Besok nanti subuh menghafal lagi, stop lagi. Besok subuh lagi, stop lagi. Nah, itulah dia metode kontrak. Nah, metode kontrak ini bagi Anda yang sudah bisa untuk menghafalnya, membaca Quran sendiri, maka dia bisa menggunakan metode kontrak. Dan itu harus ada dengan guru. Kemudian di store. Misalnya 1 hari tadi 5, pertemuan berikutnya dia sudah store lagi 5. Besok lagi pertemuan berikutnya dia store lagi 5. Terus mulangnya kapan? Waktu murojaah. Pertama waktunya itu adalah menghafal subuh, kemudian mengulangnya di dalam sholat. Nah, itulah metodenya. Maka insya Allah Anda akan hafal dengan tidak lama waktu itu. Dalam 5 hari bisa 1 juz kalau dia subuh-subuh istiqomah, waktu menyediakan waktu untuk hafal Quran. Karena orang yang menghafal Quran pasti dia akan mulia di dunia dan di akhirat. Pasti itu tidak ada diragukan lagi. La raiba fih, tidak diragukan. Karena dalam hadis Rasulullah, khairukum man ta'allamul Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Paling baik di dunia adalah orang yang belajar. Tidak ada yang lebih baik. Pasti akan mulia. Dan itu nanti setelah itu dia hafizah, rezekinya Allah akan jamin. Pekerjaannya Allah akan jamin. Dia yang Allah yang berikannya. Kita tidak terlalu susah payah. Dia lebih baik. Karena di dalam dunia ini tak ada yang susah kecuali orang yang menyusahkan diri jauh daripada Allah, maka hidupnya akan susah. Buliko aluan dia.
keluh kesah saja hidupnya. Kenapa? Jauh daripada Allah. Tapi kalau dekat pada Allah, itu hidupnya akan tetap nyaman. Nah, ini barangkali metode yang kita pakai. Insya Allah mudah-mudahan di rumah tahfiz kita akan sukses nanti mencetak generasi Qur'ani yang dekat kepada Quran, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi anak saleh, kebanggaan kita di dunia dan akhirat ayah dan bundanya. Nah, ini barangkali, dan orang yang hafiz Quran bisa membawa ayah bundanya 10 keluarga masuk ke surga. Satu hafiz dia jatah 10 bisa membawa ayah bundanya masuk surga. Man sholaha abahu wa azwajuhu wa dzurriyyatuhu. Karena orang yang soleh itu akan masuk surga bersama ayah bundanya nanti di surga. Ini barangkali demikian. Minkum, kita fiqh hidayah. Assalamualaikum